tidak ada waktu atau pekerjaan yang sia-sia, bahkan jangan istirahat. Kalau dulu dalam istilah santri ada ailulah. Barokah itu apa toh Pak? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, barokah itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Jadi barokah itu sesuatu yang diberikan oleh Allah dan itu menambah kebaikan kita. Itu namanya barokah. Kalau menurut Imam Ghazali dalam ensiklopedia tasawuf, al-barokah hiya ziyadatul khairi. Jadi barokah itu adalah ziyadatul khairi, tambahan kebaikan. Bapak-bapak dulu belum nikah, kemudian nikah menjadi lebih baik. Jadi setelah nikah ibadahnya rajin, khusyuk, tawadhu. Berarti pernikahannya itu barokah. Kalau ada orang nikah kan kita mendoakan barokallahu lakum, semoga ditambah barokahnya bagi kalian berdua. Jangan punya motor. Dulu sebelum punya motor itu jamaah atau pengajian nggak begitu rajin, begitu punya motor itu kemudian rajin pengajian. Kira-kira kalau sudah punya motor baru kemudian pengajian itu barokah nggak Pak? Tergantung niatnya. Mau pamer motor atau tapi saya yakin kalau bapak sini nggak pamer lah. Kita punya fasilitas, Allah memberikan kita jabatan, memberikan kita harta, memberikan kita anak, memberikan kita posisi, memberikan kita kemudahan, kemudian kita menjadi lebih baik. Berarti itu harta kita, posisi kita, pajak itu barokah Pak, menambah kebaikan kita. Makanya setiap kita ketemu kan doanya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi keselamatan. Assalamualaikum itu kita mendoakan sahabat kita, teman kita itu selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di alam akhirat. Itu doa yang sangat panjang. Warahmatullah dan kasih sayang Allah. Ketika kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat dari Allah, dilengkapi dengan wabarakatuhu dan barokah dari Allah. Jadi ketika kita punya keselamatan, kita punya kebaikan, punya rahmat dari Allah berupa apapun, kita menggunakan untuk hal yang baik. Itu namanya barokah. Bahwa kita bisa menambah kebaikan dari apa yang diberikan Allah pada kita. Kita diberi umur barokah. Ada kan orang itu umurnya panjang tapi nggak semakin soleh, ada loh Pak. Nek wong tua soleh khusyuk niku ya kudune Pak. Nek wong tua kok aneh-aneh ki ya mesake nggih Pak. Salah satu contoh orang yang mendapatkan limpahan barokah dalam hidupnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Maryam ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Nabi Isa dalam surat Al-Maryam ayat 31, dan dia Allah menjadikanku sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Apalagi Nabi Muhammad Pak. Nabi Muhammad kan penutup segala nabi, khotamul anbiya. Ketika Nabi Isa diberkahi, Rasulullah Muhammad pasti juga diberkahi. Ibnul Qayyim mengatakan ada orang-orang yang bisa mendapatkan barokah siapapun kalau dia mengamalkan 4 hal. 1, mengajar atau mengajak kebaikan. Yang kedua, menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah. Yang ketiga, mengingatkan kepada siapapun tentang Allah. Dan yang keempat, memotivasi, mengajak, menyemangati orang untuk taat pada Allah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengajak atau mengajarkan kebaikan. Rasulullah pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Ini dalam hadis riwayat Muslim.
Hadis riwayat Tirmidzi. Siapa yang mengajak menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala yang melakukannya tanpa mengurangi hak dia. Jadi ibu-ibu ngajak, ayo pengajian, bapak-bapak ngajak ngampiri. Kalau perlu yang bawa mobil biar nebeng gitu, bagus Pak. Kalau dengan pengajian ada mobil, kemudian gue derek mobil kula. Mengajak kebaikan bukan hanya saya yang berceramah. Semua orang bisa mengajak kebaikan. Bi amwalikum wa anfusikum, bahkan dengan harta kita, dengan badan kita, kekuatan kita. Kedua, menyeru kepada Allah atau berdoa kepada Allah. Orang berdoa itu tidak ada ruginya. Kalau dalam surat Mukmin atau surat Ghafir ayat 60, Allah ngendika wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Orang berdoa dan berikhtiar di jalan Allah dengan sabar itu enggak ada probabilitas negatifnya. Semua probabilitasnya baik. Menurut Imam Ghazali ada 3 Pak. Allah menjawab doa dengan yes, dengan no, dengan way. If I speak in English, you know what I mean? You know? Yes, Allah gave you what you want. Please translate in Indonesia. Allah memberikan apa yang kamu minta. Jadi Allah memberikan kepada kamu apa yang kamu minta. Saya minta A, dikabulkan A dalam jangka waktu tidak terlalu jauh. Itu namanya Allah menjawab dengan yes. Apakah ini paling baik Pak? Orang menyangka bahwa ini paling baik. Fayaqulu Robbi akroman. Ketika orang mendapatkan rizki banyak lapangan Robbi akroman. Orang mengatakan Allah memuliakan saya. Kalau doanya belum dikabulkan, apakah Allah tidak memuliakan? Tidak. Jadi doa itu hasilnya apa, baik atau enggak, tergantung respon kita, tergantung sikap kita. Yang kedua, Allah answer no. Ketika kita minta A, Allah ngasih B. Allah mengatakan no untuk ini, tapi yes untuk ini. Allah give you something better. Better tahu Pak, roti. Ketika kita minta A, ya Allah saya minta A gitu ya. Oh nangis ya Allah saya minta A. Tapi Allah kok mengasihnya B. Allah memberikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih manfaat. Kalau orang nikah itu harus punya rumah dulu atau kendaraan dulu Pak? Oh dikasih ya. Buh motore, oh nggak iso ya. Ya tergantung ya kondisinya ya. Nek melu mertua ya pondok mertua indah. Jadi ketika kita minta A kok Allah mengasih B, B ini menjadi baik kalau kita berprasangka yang baik pada Allah. Saya minta rumah dikasih mobil, aku kira butuh mobil ya, aku butuh rumah ya. Yang mobil itu gak jadi baik Pak, tapi Allah memberikannya ini. Ketika kita minta A kok Allah memberikan B, tetap ini yang terbaik. Give you something better. Kalau kita mensikapi dengan baik, oh Allah ini sangat baik sama kita ya. Allah turun tangan untuk memilihkan kepada kita yang lebih baik. Belum pasti loh Pak yang ini baik. Karena apa? Pandangan pengetahuan kita terbatas. Kalau Allah kan alim, maha tahu, basyir, maha melihat. Pandangan kita seberapa sih Pak? Saya sekarang udah 56 itu udah ngedelok iki wis racet to Mas Haris. Belum pasti kalau Allah enggak mengabulkan itu kita fayaqulu rabbi ahanan. Allah menghinakan saya tidak Pak. Tergantung bagaimana kita mensikapi. Ana inda doni abdi bi. Aku Allah tergantung persangkaan hambanya kepadanya. Jenengan pernah melihat wawancara Dewi Yul ketika anaknya sekarang yang ketiga, yang pertama tunarungu, yang kedua normal, yang ketiga tunarungu meneh. Sekarang yang ketiga ini sudah mencapai master di Amerika Pak. Saya berusaha berprasangka yang baik pada Allah apapun yang saya dapatkan. Nek pengennya anaknya normal, tapi kok saya dapat anak saya tuli. Ini adalah janji Allah. Kemudian dia membaca itu Ar-Rahman, Lu'lu' wal Marjan. Oh saya punya 2 anak yang lain. Yang dalam otak saya usahakan untuk selalu berprasangka yang baik pada Allah. Untuk spirit dia, untuk semangat dia. Satu saat anak ini pasti akan membahagiakan saya. Wallahu alam caranya seperti apa. Dan terbukti Pak.
Kita kan cobaannya belum seperti itu, anak panjenengan yo pinter, yo nganu segala macam. Jadi berdoa itu nggak ada ruginya. Kalau berdoa ada yang ketiga itu Pak. Yang pertama yes, yang kedua no, yang ketiga wait. Kita minta mengabulkannya dalam jangka waktu yang relatif panjang. Itu Allah give you the best. Allah memberikan yang terbaik. Kenapa? Kita akan dibonus pahala sabar. Coba jenengan baca surat Az-Zumar ayat 10. Allah itu memberikan pahala kepada orang yang sabar itu tidak terbatas, Pak. Jadi kalau kita itu diberikan ujian, aku ndonga kok dong dikabulkan, tetap berdoa, Pak. Orang terus ngelokro. Itu yang kedua. Orang yang banyak berdoa pasti akan barokah hidupnya. Yang ketiga, mengingat tentang Allah. Jadi kan pasti hafal ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, surat Ar-Ra'd ya, ayat 28, surat ke-13. Ingat Allah itu akan menjadikan kita tentram, Pak. Jadi dalam keadaan suka maupun duka kita ingat Allah, Pak. Saat senang kita ingat Allah, maka apa yang kesenangan itu akan barokah. Saat kita musibah, kita sedang dalam keadaan duka, ingat Allah, Allah akan segera menolong, Pak. Tidak akan gedowo-dowo. Kalau orang sedih, Pak, orang sedih itu biasa loh, Pak. Orang sedih itu biasa, normal, orang itu sedih. Tapi kalau yang bahaya itu sedih dan berlarut-larut, Pak. Kalau orang nyun sewu, istri atau suami meninggal itu kan seminggu, 2 minggu wajar, Pak. Tapi kalau udah setahun, 2 tahun masih duka, itu namanya berlarut-larut, itu namanya depresi. Depresi itu sedih yang berlarut-larut sampai dia malas mau ngapa-ngapain, Pak. Bahkan melakukan yang menyenangkan pun dia malas. Mangan radoyan, rajena dolan, neng omah bingung, gitu kan? Itu depresi itu, Pak. Ingat pada Allah itu kapanpun, Pak. Banyak orang itu ingat pada Allah saat kepepet, saat kejepit, saat gak enak. Itu baik, Pak. Akan lebih baik kalau kita ingat pada Allah sejak kita dalam keadaan senang, longgar. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang berdoa saat lapang, siapa yang ingat Allah saat lapang, maka dia akan segera diingat Allah saat dia dalam kesulitan. Yang terakhir, mengingatkan tentang ketaatan. Ada dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyadiqin wasyuhada wasyolihin. Siapa yang taat kepada Allah, maka mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Kita jadi selevel, Pak. Kalau kita taat pada Allah, di surga nanti kita akan satu perumahan, satu komplek dengan para nabi, para syuhada, kemudian para orang yang benar, shodikin, orang-orang soleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita taat pada Allah itu ora sak kokean takon. Nek wong kokean takon, dulu waktu kita manasik haji kan, Pak. Kok tawafnya 7 kali? Kok harus mengambil kerikilnya di Musdalifah? Kan kita nggak boleh terlalu banyak tanya, Pak. Pokoknya ketika kita diberita Allah, yakin bahwa Allah pasti bertujuan baik. Ketika di belakang hari ada kajian, kenapa harus ini, kenapa harus puasa? Kan ada kajiannya tentang kesehatan. Kenapa harus berapa jam? Ada kajiannya kesehatan. Itu kan namanya hikmah. Kita boleh mencari hikmahnya, boleh. Tapi menanyakan, kok saya harus begini? Kok yang mencari nafkah suami, kok istri kayaknya di rumah enak-enak? Enggak, enak. Istri siapa bilang istri di rumah enak ya, Bu ya? Istri itu kan jam kerjanya lebih lama daripada suami, Pak. Jam kerja istri itu sejak sebelum terbit matahari, betul, Bu? Sampai setelah terpejamnya mata suami. Betul nggih, Bu nggih? Mari kita taat pada Allah semaksimal kita, istita'ah. Mari kita juga mulai sekarang mencari komunitas orang yang baik. Di dunia ini kita mencari komunitas yang baik. Ini termasuk hari ini kita menjalin komunitas yang baik. Insya Allah nanti kita akan reuni di surga ya, Pak ya. Bapak-bapak kalau sudah sampai surga saya belum kelihatan, tolong saya ditimbali ya, Pak. Peringatan dari Ibnul Qayyim juga, barokah itu bisa dicabut dari diri kita.
kalau orang itu menyia-nyiakan waktu. Makanya setiap waktu harus berarti, Pak. Tidur pun berarti tidur dengan niat aku besok ben bangun pagi iso sholat malam. Jadi sebelum tidur udah niat, ya Allah saya bangunkan jam 4, jam 3 saya mau sholat. Jadi tidurnya itu ibadah. Kemudian dengan makan, ya Allah saya makan biar bisa kuat berbuat baik, menolong orang lain, membantu. Ya Allah saya mencari rezeki agar bisa menolong orang lain, itu dalam rangka kebaikan. Jadi tidak ada waktu atau pekerjaan yang sia-sia, bahkan jangan istirahat. Kalau dulu dalam istilah santri ada ailulah, tidur sebentar di siang hari agar malamnya bisa beribadah dengan maksimal. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan kamu dari dunia dan penduduknya. Ini menurut Ibnul Qayyim. Monggo Bapak sekalian, setiap waktu jenengan isi satu dengan mengajak kebaikan, yang kedua dengan menyeru kepada Allah, berdoa pada Allah, yang ketiga mengingatkan tentang Allah, yang keempat memotivasi atau mengajak orang lain dan kita untuk taat pada Allah. Dengan anak istri, monggo Pak istri, anak-anak diajak sholat. Dengan kalau sebagai kepala rumah tangga, jangan asik sendiri. Ketika jenengan sudah ibadah, ajak orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya.